Tahukah kalian, air adalah sumber yang dapat diperbaharui loh. Tetapi air juga dapat tercemar loh gara-gara aktivitas manusia. Pencemaran air ini juga bisa berdampak loh pada tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Menurut keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup tentang baku penentuan mutu lingkungan pasal 2, air diklasifikasikan menjadi 4 kategori. Kelas A, air dapat langsung diminum tanpa diolah terlebih dahulu, contohnya adalah air dari pegunungan. Kelas B, yaitu air baku yang dapat diolah terlebih dahulu menjadi air minum dan keperluan rumah tangga, contohnya adalah air sungai. Dan kelas C, yaitu air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan, contohnya adalah air laut. Dan kelas D, yang dimana air yang dapat digunakan untuk pertanian, industri, dan usaha perkotaan. Misalnya adalah air tanah dangkal dan air tanah dalam. Dan faktanya kondisi air di Merauke sangatlah bervariasi. Air di Merauke termasuk dalam kategori C, C, dan D. Ada beberapa sumber pencemaran air, yaitu rumah tangga, industri, pertanian, peternakan, angkutan, lingkungan hutan, pertambangan. Guys, pada kali ini kita akan mewawancarai salah satu warga di daerah Spadem. Halo Kak, selamat sore. Selamat sore. Nama saya Dinagri Savitri. Kalau boleh tahu nama Kakak siapa? Benarkah nama saya Desiana Kapatium? Bagaimana kondisi air di rumah Kakak? Kondisi air di rumah saya sedikit kurang bagus, berbau karat dan sedikit berwarna kecoklatan. Menurut Kakak, air ini layak untuk dikonsumsi? Menurut saya, air di rumah saya tidak layak dikonsumsi karena airnya yang masih berwarna coklat dan ketika dimasak, airnya berkapur. Biasanya air ini digunakan untuk apa, Kak? Air di rumah saya hanya digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti mandi. Oke, terakhir, apakah filtrasi air dapat menjadi solusi dalam masalah air ini, Kak? Ada tidak? Menurut saya, filtrasi merupakan solusi, tapi untuk permasalahannya sekarang, harga filtrasi yang sangat mahal tidak memungkinkan kita untuk mampu membeli. Apakah Kakak mau kalau kita ajarkan bagaimana cara membuat filtrasi sederhana dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita? Oh, boleh. Potong botol menjadi 2 bagian dan lubangi tutupnya. Lalu, masukkan kapas ke dalam botol. Lalu, masukkan batu kerikil ke dalam botol. Lalu masukkan pasir ke dalam botol. Lalu masukkan arang ke dalam botol secukupnya. Masukkan lagi kerikil ke dalam botol.
terakhir, masukkan kapas ke dalam botol. Lalu tuangkan air secara perlahan dan lihat hasilnya. Filter air sederhana adalah perangkat yang dirancang untuk menghilangkan partikel dan kontaminan dari air agar membuat aman untuk dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Selain menghemat biaya, filter air juga memiliki beberapa manfaat sebagai berikut. 1. Meningkatkan kualitas daripada air. Filter air sederhana dapat menghilangkan partikel besar, virus dan juga bakteri yang terdapat dalam air agar dapat dikonsumsi. 2. Dengan menghilangkan kontaminan daripada air, filtrasi sederhana dapat mengurangi resiko penyakit seperti kolera, tifoid, dan penyakit lainnya. Yang ketiga, menghemat biaya. Dengan mengurangi pembelian air botol kemasan, filter air sederhana dapat menjadi solusi untuk menghemat dalam jangka panjang. Yang keempat, ramah lingkungan. Filter air sederhana dapat membantu mengurangi limbah plastik dan akan jadi lebih ramah lingkungan. Yang kelima, mudah digunakan. Filter air sederhana dapat dibuat di rumah dengan alat dan bahan yang sederhana sehingga dapat digunakan oleh siapa saja. Kesimpulannya adalah ternyata filter air dapat memberikan banyak manfaat loh, termasuk meningkatkan kualitas air, mengurangi risiko penyakit, dan juga mengurangi limbah plastik.